Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Kembali dengan saya Radio Nathan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk memohon penyertaan Roh Kudus agar kita dapat memahami kebenaran firman-Nya. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kami memohon agar Roh Kudus menyertai kami Bapa, sehingga kami dapat memahami kebenaran. Terang pikiran kami Tuhan dan lembutkan hati kami, agar kami siap menerima firman-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk bersandar kepadamu dalam segala hal. Kiranya kata-kata yang kami ucapkan membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan pengharapan bagi jiwa kami Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan ini kepadamu Bapa. Biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan renung kepada saat ini, Bapak Ibu. Saya telah pilih dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian, segala perkara aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema dari ayat yang telah saya pilih ini, saya kasih satu tema yang berjudul, yaitu kekuatan dari Kristus yang menanggung segala perkara. Satu kali lagi, kekuatan dari Kristus untuk menanggung segala perkara. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa berada di titik terendah dalam hidup ini? Mungkin kita sedang menghadapi masalah keuangan yang berat, konflik dalam keluarga, atau bahkan pergumulan batin yang membuat kita merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Dalam momen-momen seperti itu, kita sering bertanya-tanya, bagaimana saya bisa melewati semua ini? Saya akan memulai dengan sebuah cerita sederhana. Ada seorang pria bernama Daniel yang bekerja sebagai buruh harian. Hidupnya penuh perjuangan, penghasilannya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu hari, ia kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat ia bekerja bangkrut. Dengan ketiga anak yang harus diberi makan dan tagihan yang terus menumpuk, Daniel merasa putus asa. Namun di tengah keputusasaan ini, dia mengingat sebuah ayat Alkitab yang pernah diajarkan kepadanya sejak kecil, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yaitu dalam Filipi pasal 4 ayat 13 pembacaan kita saat ini. Ayat ini menjadi sumber kekuatannya untuk terus berjuang. Daniel mulai berdoa dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa meskipun situasinya tampak mustahil, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tidak lama kemudian, seorang teman lama menawarkan pekerjaan baru kepadanya. Pekerjaan yang bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Melalui pengalaman ini, Daniel menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari Kristus yang menopangnya. Saudara-saudara yang kekasih, kisah Daniel mungkin mencerminkan apa yang sedang kita alami saat ini. Setiap orang pasti menghadapi tantangan hidup, baik itu besar maupun kecil. Namun Filipi 4 ayat 13 mengingatkan kita bahwa ada kekuatan luar biasa yang tersedia bagi kita melalui Kristus untuk menanggung segala perkara. Kekuatan dari Kristus untuk menanggung segala perkara sangat penting karena memberikan jawaban atas kebutuhan mendasar manusia akan pengharapan dan kekuatan di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Melalui Filipi pasal 4 ayat 13 ini, umat percaya diajak untuk menggantungkan seluruh mereka kepada Tuhan, sambil terus maju dengan keyakinan bahwa bersama Kristus mereka mampu melewati segala sesuatu, tidak peduli betapa beratnya keadaan tersebut. Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana kekuatan dari Kristus dapat menjadi sumber daya rohani kita untuk menghadapi setiap situasi dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 62 sampai 62 Masehi ketika ia berada di penjara di Roma. Surat ini termasuk dalam kategori surat-surat penjara bersama dengan Efesus, Kolose, dan Filemon. Jemaat Filipi sendiri adalah komunitas Kristen pertama yang didirikan Paulus selama perjalanan misinya yang kedua, yang kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 40. Kota Filipi merupakan koloni Romawi yang strategis secara
politik dan ekonomi. Namun jumlah orang Yahudi di sana sangat sedikit. Paulus menulis surat ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan finansial jemaat Filipi selama pelayanannya. Filipi yang bisa lihat dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Sekaligus memberikan dorongan kepada mereka agar tetap bersatu meskipun menghadapi tantangan, Bapak Ibu. Dalam konteks ini, Filipi pasal 4 ayat 13 muncul sebagai pernyataan iman Paulus bahwa kekuatan untuk menghadapi segala situasi berasal dari Kristus. Ayat ini terletak di bagian terakhir surat Filipi, yaitu Filipi 4 mulai dari ayat 10 sampai 20, di mana Paulus menyampaikan rasa terima kasihnya atas pemberian jemaat Filipi. Namun ia juga menegaskan bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada bantuan material tersebut. Sebelumnya, dalam ayat 11 sampai 12, Paulus menjelaskan bahwa ia telah belajar untuk merasa puas dalam segala keadaan, baik saat hidup berkecukupan maupun saat mengalami kekurangan. Dalam Filipi 4 ayat 12, firman Tuhan berbunyi, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan rohani Paulus serta kemampuannya untuk tetap stabil secara emosional dan spiritual terlepas dari kondisi eksternal. Kemudian pada ayat ke-13, ia mengungkapkan rahasia ketenangan batinnya, yaitu kekuatan dari Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus menyatakan bahwa kekuasaan tidak berasal dari dirinya sendiri melainkan dari Kristus. Perasa di dalam dia merujuk pada persatuan antara orang percaya dengan Kristus melalui iman. Dalam teologi Kristen, persatuan dengan Kristus memungkinkan seseorang menerima kuasanya melalui Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat ke-5, Galatia 2 ayat 20. Bapak Ibu, dengan demikian Paulus untuk menyelesaikan segala perkara bukanlah hasil usaha manusiawi tetapi merupakan karya ilahi. Perasa segala perkara dapat kutanggung tidak berarti bahwa seorang Kristen dapat melakukan semua hal secara harafiah, misalnya mencapai keberhasilan duniawi tanpa batas, tetapi lebih kepada kemampuan untuk bertahan menghadapi berbagai situasi hidup yang menantang, Bapak Ibu. Hal ini sejalan dengan pengalaman hidup Paulus yang penuh penderitaan seperti dicatat dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, yaitu penjara, didera di luar batas, bahaya dalam perjalanan. Melalui semua itu, ia tetap teguh karena kekuatan dari Tuhan. Dalam kaitan dengan kelemahan manusiawi Paulus sendiri, konsep kasih karunia Allah menjadi sangat relevan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, Tuhan berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna." Dengan kata lain, Bapak Ibu, kelemahan manusia membuka jalan bagi kekuasaan Allah untuk bekerja secara maksimal. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia terbatas, kita sering menghadapi situasi yang tampak mustahil atau terlalu berat untuk ditanggung. Namun melalui iman kepada Kristus dan hubungan pribadi dengannya, kita dapat menerima kekuatan supranatural untuk melewati setiap tantangan hidup. Paulus menekankan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya tidak tergantung pada kekayaan materi atau kesuksesan di dunia, melainkan pada hubungan yang erat dengan Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk memprioritaskan kepuasan rohani dan tidak terjebak dalam pengajaran akan hal-hal duniawi yang fana. Hidup sebagai orang percaya tidak menjamin kebebasan dari masalah atau penderitaan. Sebaliknya, kita dipanggil untuk tetap teguh dalam iman kita, bahkan ketika menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, dengan kekuatan Kristus kita dapat menemukan ketenangan batin dan damai sejahtera meskipun keadaan di sekitar kita tampak kacau dan tidak menentu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 13 ini merupakan pernyataan iman yang kuat dari Rasul Paulus yang menunjukkan bagaimana kekuatan Allah memampukannya untuk menghadapi segala situasi hidup dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai umat Kristen, kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Kita memiliki akses ke kuasa tak terbatas Kristus melalui iman kita kepadanya. Dengan demikian, tema kekuatan dari Kristus untuk menanggung segala perkara bukan hanya sekedar motivasi, melainkan sebuah kebenaran teologis
yang mendalam tentang ketergantungan total kita kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan utama kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 poin penting bagaimana menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Pertama, mengandalkan Kristus sebagai sumber kekuatan. Kita harus menyadari bahwa kekuatan sejati untuk menangani segala perkara berasal dari Kristus, bukan dari kemampuan atau usaha manusia semata. Rasul Paulus mencontohkan bahwa ia mampu bertahan dalam berbagai situasi karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu, kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur dan memahami rencana janji-janjinya. Kemudian, berdoa dan sungguh-sungguh memohon bantuan dan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Dengan mengandalkan Kristus, kita akan memiliki dasar iman yang kokoh untuk menghadapi segala keadaan. Yang kedua, menerapkan sikap bersyukur dan pikiran positif. Paulus menekankan pentingnya bersyukur dalam segala situasi, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun kekurangan. Selain itu, ia juga mengajak kita untuk memfokuskan pikiran pada hal-hal yang baik, indah dan benar. Itu kita bisa lihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Melatih hati untuk bersyukur setiap hari melalui doa, menggantikan pikiran negatif dengan firman Tuhan yang penuh janji dan harapan. Sikap bersyukur dan pikiran positif membantu kita tetap kuat secara rohani meskipun dalam kesulitan hidup. Memilih media bacaan yang membangun iman, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, melibatkan diri dalam pelayanan dan ketekunan. Kristus sering menunjukkan kekuatannya melalui tindakan kasih dan kepedulian antar sesama. Dengan melayani orang lain yang membutuhkan dan menunjukkan kekuatan dalam menghadapi kesulitan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus ayat 11 ayat 23 sampai 27, kita dapat merasakan kekuatan dan kuasa Kristus dalam hidup kita. Untuk itu kita perlu membantu sesama dalam bentuk pelayanan kasih, baik secara moral maupun material. Kemudian tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan hidup, melainkan melihatnya sebagai kesempatan bertumbuh secara rohani. Percaya pada pemeliharaan Allah bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita sesuai keinginannya. Filipi 4 ayat 19. Dengan terlibat dalam pelayanan dan menunjukkan ketekunan, kita tidak hanya menerima kekuatan dari Kristus, tetapi juga menjadi alat bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya kepada orang lain, sehingga kita dapat menjadi saksi yang hidup tentang kasih dan kekuatan Allah. Demikian renungan kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.